tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Buton mata kuliah analisis kasus bisnis. Ini saya akan mencoba membahas ilustrasi dari pengerjaan soal tugas 1 yang ternyata banyak yang masih keliru dan juga yang parahnya banyak yang melakukan kopas dengan mencari jawaban di internet. Dalam mengerjakan ini, kita wajib berpedoman di BMP ya. Jadi jangan menggunakan contoh-contoh yang ada di internet karena itu tidak bisa menjamin kebenarannya. Dan juga jawabannya juga pasti keliru. Ini ada di materi tentang analisis laporan keuangan, temanya ya. Ini ada di inisiasi pertama atau di BMP yang pertama ya. Nah, ini dalam memahami ini, memang di dalam soal yang kemarin itu antara aset dengan liabilitas dan ekuitas itu tidak sama. Tapi itu tidak menjadi masalah karena yang ditanyakan adalah yang tidak perlu ada balance. Jadi asal rekan-rekan mengerti apa yang tergolong dengan aset lancar, kemudian apa yang tergolong dengan hutang lancar, dan sebagainya, itu teman-teman bisa mengerjakan. Nah, di sini teman-teman juga wajib melakukan perhitungan kembali, jadi jangan asal percaya dengan soal, ya. Terutama tentang yang laporan laba ruginya itu. Banyak yang masih keliru, jadi percaya dengan soal tidak dicek kembali, sehingga hasilnya jadi berbeda. Perhatikan di sini ada 4 pertanyaan yang harus teman-teman jawab, ya. Yang pertama tentang debt to equity ratio. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui apa itu yang tergolong kewajiban atau liabilitas dan modal sendiri. Liabilitas itu kita lihatnya di neraca ya. Liabilitas berarti ini artinya kewajiban-kewajiban. Semua kewajiban-kewajiban yang ada di perusahaan. Contoh apa? Utang dagang, utang wesel, jangka panjang, dan utang obligasi. Nah, ke semua ini ditambahkan. Ya, jadi hasilnya 37.000. Kemudian modal sendiri ini ekuitas. Di ekuitas modal sendiri ini adalah modal saham. Maka ditulis 65.500. Nah, cara perkaliannya atau cara perhitungannya 37 juta dibagi 65.500 baru kemudian hasilnya itu dikalikan 100%. Sehingga dapat jumlahnya 56,48%. Nah, di sini teman-teman tidak hanya hasilnya aja, tapi diartikan apa maksud dari persentase tersebut. Artinya, total kewajiban perusahaan 56,58% itu dari modal sendiri. Ya. Kita lanjut yang quick ratio. Quick ratio ini yang dibutuhkan ada di data neraca di bagian aset, ya, kas dan piutang. Maka teman-teman fokus ke kas berapa nominalnya. Kas 8.000 ya, ditambah 2.000 ya, berarti 10.000 dibagi hutang lancar. Ingat, hutang itu ada 2 ya, atau liabilitas ada 2, liabilitas lancar dan jangka panjang. Nah, yang lancar itu hutang dagang dan hutang wesel. Kalau yang panjang ya, itu jangka panjang itu ada obligasi, kemudian ada mungkin hutang hipotek, itu juga bagian dari yang panjang. Nah, jadi di sini yang hutang lancarnya 3.000 ditambah 2.000, jadi hasilnya 5.000 ya. Jadi 10.000 per 5.000, hasilnya 2 kali 100 berarti 2%. Ya. Kemudian yang profit margin ini operating income. Ini artinya laba usaha, tapi labanya laba operasi ya. Operating income itu laba operasi. Nah, di sini kita lihatnya di mana? Di laporan laba rugi. Ingat teman-teman, ini dicek kembali di soal tugas 1. Apakah nominalnya hasilnya betul atau tidak ya? Ini banyak yang keliru jadi kemarin. 473 ya. 473 dibagi penjualan neto. Penjualan neto itu penjualan dikurangi dengan potongan atau retur. 500.000 dikurangi 2.000 hasilnya 498 ya. Yang penjualan neto jadi hasilnya 94,97%. Sertakan juga artinya laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan sebesar
94,97% dari total penjualan neto, atau bisa langsung dibulatkan menjadi 95 ya. Rentabilitas operating income sama hasilnya dari 473. Nah, net operating asset ini artinya nilai aset bersih secara keseluruhan. Itu adanya di mana? Di neraca. Nilai aset bersih. Ya, berarti dari mulai aset lancar sampai dengan ada aset tetap, mungkin ada aset tidak berwujud. Nah, itu dijumlahkan menjadi satu sehingga di sini 102.500 ya. 102.500 473 per 102.500 kali 100%. Hasilnya 4,61%. Artikan laba bersih setelah pajak yang diperlukan sebesar 4,61% dari total aset. Nah, ini jadi klarifikasi dalam pengerjaannya seperti ini. Teman-teman yang sudah saya respon silakan diperbaiki. Bagi yang melakukan kopas, hindarkan lagi jangan kembali melakukan kopas ya untuk tugas 3. Tugas 2 saya belum periksa. Kalaupun nanti kopas juga akan saya berikan nilai 0. Kopas itu tidak bagus dan tidak ada untungnya buat kemajuan akademik rekan-rekan dan karir rekan-rekan di tempat usahanya masing-masing. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, segera diperbaiki dalam minggu ini sesuai dengan tanggapan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.